Ya, tim pencari korban erupsi Gunung Sinabung Kamis siang kembali melanjutkan pencarian korban erupsi Gunung Sinabung yang selama 2 hari terakhir gagal dilakukan. Dalam pencarian yang selama 2 hari terakhir sempat gagal, tim pencarian kini menggunakan pesawat tanpa awak untuk melakukan penyisiran ke Desa Sukameriah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, tempat 16 korban tewas ditemukan. Pesawat tanpa awak milik Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat ini mulai diterbangkan dari Desa Beganding, Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, untuk melakukan penyisiran ke sejumlah desa di kaki Gunung Sinabung. Pesawat yang dilengkapi dengan kamera foto ini bertugas melakukan pengambilan gambar dari udara untuk menemukan daerah-daerah ditemukannya para korban tewas dari foto-foto yang berhasil direkam. Nantinya tim pencarian akan melakukan penyisiran secara manual di tempat-tempat yang diperkirakan terdapat korban. Selain menerbangkan satu pesawat tanpa awak yang dilengkapi dengan kamera foto ini, tim pencari juga menerbangkan satu pesawat tanpa awak lainnya yang dilengkapi dengan kamera video dan dapat dipantau langsung dengan alat khusus. Namun dari hasil penerbangan 2 pesawat tanpa awak ini, tim pencari juga masih belum berhasil menemukan seorang pun korban tambahan. Hasil pemutaran tersebut itu kan banyak foto itu ya, banyak foto kita mosaiking menggunakan software khusus fotogrametri, kemudian nanti jadi satu lembar peta. Nah, satu lembar peta itu kita proses, kemudian ada koordinatnya juga, sehingga misalkan di peta foto tersebut kita bisa mendeteksi, oh di situ ada kampung rusak atau rumah rusak atau indikasi masih ada mayat gitu ya. Nah, itu akan membantu bapak-bapak dari BNPB. Kelihatan ya Pak kalau masih ada mayat ya Pak? Kalau mayatnya tidak kelihatan, indikasi. Ada. Hingga hari ini jumlah korban meninggal dunia akibat erupsi Gunung Sinabung masih berjumlah 16 orang. Dan seorang mengalami luka bakar saat Gunung Sinabung mengalami erupsi pada Sabtu pekan lalu. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Ferry Irawan melaporkan. Ya, sebanyak 1.700 narapidana di Bali termasuk Ratu Marijuana Sepel Corby sudah mengajukan pembebasan bersyarat ke pemerintah. Rencananya Kementerian Hukum dan HAM akan mengumumkan nama-nama narapidana yang akan mendapatkan pembebasan bersyarat itu Jumat besok. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menyebut sebanyak 1.700 narapidana di Bali sudah mengajukan pembebasan bersyarat kepada pemerintah. Dari belasan ribu napi itu, salah satunya adalah Sepel Corby, gembong narkoba asal Australia. Menurut Menkumham, pihaknya masih melakukan telaah atas permohonan pembebasan bersyarat ribuan napi itu dan baru akan diumumkan napi-napi yang mendapat pembebasan bersyarat itu pada Jumat 7 Februari 2014. Menkumham membantah jika pembebasan bersyarat Corby itu untuk balas budi pihak Australia yang telah mengekstradisi buron BLBI Adrian Wawuruntu ke Indonesia. Alasannya pembebasan bersyarat Corby sudah sesuai aturan. Berapapun hasilnya besok akan. Artinya dengan besok dikeluarkan surat itu Corby langsung bebas atau masih? Ini jangan bicara Corby saya. Ada 1.700 napi yang sedang diproses saat ini. Ya, jangan bicara Corby dulu. Jadi kalau besok ada nama Corby berarti dia juga sudah selesai ditelaah. Ya. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR Eva Kusuma Sundari mengaku kecewa dengan Presiden SBY yang selalu meringankan hukuman terhadap Corby. Politisi PDI Perjuangan ini menganggap ada indikasi inkonsistensi dalam diri SBY karena Badan Narkotika Nasional justru giat memberantas narkoba di negeri ini. Menurut Eva, pembebasan Corby justru mengundang jaringan narkoba internasional untuk mengedarkan dagangannya ke Indonesia. Di internasional itu seperti undangan ke Indonesia untuk semakin memperdagangkan barang-barang di kita, sementara kita paham situasinya sangat alarming ya, atau sangat gawat. Jadi ada inkonsistensi antara BNN dan tindakan politis Presiden dengan memberikan. Dari Jakarta, Agus Purwoko melaporkan. Ya, pemirsa, pemerintah melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham hingga kini masih mempelajari isi dari pembahasan RUU KUHP dan RUU KUHAP. Pemerintah mengaku akan menarik pembahasan RUU tersebut jika terindikasi menyudutkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengambil keputusan.
rencana pemerintah untuk melakukan pembebasan RUU KUHP dan RUU KUHAP terus menuai kritikan keras dari sejumlah organisasi masyarakat yang peduli akan kebebasan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Pasalnya, banyak kalangan yang menduga pembahasan tersebut berpotensi melemahkan KPK. Ditemui usai diskusi di kawasan Jakarta Pusat Kamis siang, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana mengatakan hingga saat ini pemerintah masih terus mengkaji isi dari pembahasan RUU tersebut. Pihaknya mengaku RUU ini sudah disiapkan sejak tahun 2000 lalu, sewaktu dirinya belum menjabat sebagai Wamenkumham. Denny mengklaim pemerintah hanya bersifat mendorong apa yang sudah dipersiapkan sejak lama. Namun jika RUU ini memang mengganggu kinerja KPK, maka dipastikan akan ditarik kembali oleh pemerintah. Jadi kalau arahnya pembahasan ini kemudian belok ke arah yang melemahkan KPK, ke arah yang mengerjakan kewenangan-kewenangan KPK, pemerintah akan tarik. Denny menambahkan meskipun pemerintah memberikan kelonggaran lebih terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pengawasan terhadap kejahatan korupsi, yakni dengan melakukan penyadapan tanpa harus melalui prosedur izin terlebih dahulu, namun pihaknya juga meminta agar KPK tidak menyalahgunakan wewenang tersebut, seperti yang telah dilakukan mantan Ketua KPK Antasari Azhar. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad melaporkan. Ya, kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya, diantaranya PT Timah Supolindo membantah Sultan Batu Gana merupakan pemilik perusahaan. Informasinya setelah yang satu ini.